Beberapa pekan yang lalu, AMD mengumumkan bahwa merilis sebuah prosesor APU terbaru. APU itu ya yang ada GPU-nya dalam satu prosesor. Kembali lagi dengan Mr. Madi, kita kali ini akan bahas dan mereview sebuah prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 5500 GT. AMD mengumumkan merilis sebuah prosesor APU terbarunya 5500 GT dan 5600 GT. Apa sih sebenarnya perbedaan dari kedua prosesor ini? Sebenarnya kedua prosesor ini tuh ibarat kata ya kembar siam ya. Cuma ya nggak kembar siam juga, bedanya 5500 dan 5600. Tetapi yang perbedaan mencolok adalah terdapat di bus clock-nya, di mana Ryzen 5500 ini memiliki frekuensi basicnya atau base frekuensinya itu sekitar 3,6 GHz dengan bus clocknya sekitar 4,4 GHz. Lalu untuk 5600 GT ya sama sih, base-nya sekitar 3,6 GHz, akan tetapi bus clocknya ini sekitar 4,6 GHz. Dengan menyandang kode name Gezen, dia masih menggunakan soket AM4. Jadi belum menggunakan soket AM5. Ya masih menggunakan yaitu ya pin-pin yang kayak AMD lama itu, menggunakan model soket PGA, belum menggunakan soket LGA. Memiliki 6 cores dan 12 threads dan memori supportnya itu DDR4 sampai frekuensi 3200 MHz. Tapi kalau kalian overclock sih seharusnya masih bisa ya. Dan untuk integrate grafiknya dia menggunakan Radeon Vega 7. Untuk motherboardnya kalian bisa menggunakan chipset AMD 300 series, 400 series, dan 500 series. Untuk soal harga, 5500 GT dan 5600 GT itu terpautnya nggak begitu jauh. Ya masih sekitar 300.000 atau 200 ribuan. Untuk 5500 GT harganya sekitar 1.800.000 sampai 1.900.000-an. Dan untuk 5600 GT itu sekitar ya antara 2,2 sampai 2,3. Berikutnya kita akan mengetes beberapa tes benchmark dan gaming. Seberapa kencangkah prosesor integrate dari Radeon 7 ini? Apakah kedua prosesor ini bisa menyandang gelar dengan prosesor eGPU yang powerful? Untuk tes base-nya kita menggunakan Ryzen 5500 GT dengan ASRock X570 Taichi. Untuk memori kita menggunakan G.Skill Trident Z Royal. Storage kita menggunakan MSI M370 Spatium 1TB. Dan untuk coolernya kita menggunakan ID Cooling Frozen A620 Black. Power supply kita menggunakan Be Quiet System Power 10U 550 watt bronze ya. Dan untuk display kita menggunakan Gigabyte G24F. Untuk SoC atau Encore OC Voltage VID-nya kita pakai 1250. Dan untuk DRAM frekuensinya dari default itu kita naikkan menjadi 37,33. Dan DRAM voltage-nya kita naikkan jadi 1,3 volt. Selain itu untuk DRAM timing configuration-nya itu kita ubah ya 19, 22, 22, 22, 37. Lalu kita ke AMD overclocking, lalu ke manual CPU overclocking, manual eGPU overclocking. Untuk GFX clock frekuensinya kita bikin 2350 dan GFX voltage-nya sekitar 1350. Selain itu untuk fan-nya kita bikin full speed biar adem sekalian bos, biar lebih kelihatan performanya segala apa sih dari prosesor ini. Untuk 3D Mark benchmark kita mengambil beberapa benchmark seperti Firestrike. Itu untuk tweaknya sekitar 4.300-an dan untuk defaultnya itu sekitar 3.100-an. Ya naiknya sih lumayan ya antara default dan tweak. Selain itu untuk time space stream defaultnya itu sekitar 1.200. Naiknya tuh ya sekitar 3.000-4.000-an ya. Dari 1.200 ke 1.700 sekian. Lalu untuk time spy ini naiknya sekitar ya 300 poinan. Dari 599 ke 801 poin.
Untuk Cinebench R23 itu skor benchmarknya multi-core loop 10 minutes 10.400an untuk defaultnya, sedangkan tweakingnya sekitar 10.900, ya naiknya sekitar 500 poin. Untuk multi-core single run dari 10.300an menjadi 11.000 sekian ya, itu poinnya lumayan juga sih. Untuk single core single runnya ini perbedaannya nggak terpaut jauh banget sih. Ya dari 14.000 sekian ke 14.020-an. Untuk Geekbench 3 multi-core defaultnya ini berada di 31.100 sekian dan naiknya nih ya lumayan ya, sekitar 1.000 poin. Lalu untuk single core-nya naiknya sekitar ya 500 poin lah. Beralih ke AIDA 64 dengan memori copy bandwidth-nya ini dari defaultnya sekitar 29.000 Mbps. Lalu naiknya lumayan bos, 48.000 sekian bos. Dan untuk latensinya AIDA 64 ini dari 90,3 ke 69,3. Lower is better. Berikutnya benchmark beberapa gaming dengan Full HD preset low ya. Itu Forza Horizon 5 untuk defaultnya sekitar 33 fps. Itu naiknya lumayan sih menjadi 53,7 fps. Untuk di tweaknya, sedangkan Battlefield 5 untuk multiplayer defaultnya sekitar 32,9 fps, average-nya dia naik menjadi 48,2 fps. Spider-Man Remaster dari 29,9 fps menjadi 37 fps, dan sedangkan untuk God of War atau ya orang tua dengan anak nomaden itu dari 16,3 menjadi 26,3. Berikutnya benchmark gaming dengan preset low dan FSR. Forza Horizon 5 dari 33 fps menjadi 45,4 fps. Dan sedangkan Spider-Man Remaster dari 29,9 itu naik ke 34 fps. Selain itu untuk God of War-nya dari 16,3 itu naik ke 25,9 fps. Untuk beberapa PC builder yang masih menggunakan motherboard AM4, mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan. Ya yang misal dari dulu masih menggunakan APU lawas, ya kalian bisa upgrade lah ke 5500 GT ini atau 5600 GT. Integrate GPU-nya tuh terbilang kenceng bos. Ya kalian tuh harus pinter-pinter tuh ya untuk sebuah hardware, untuk mendapatkan performa yang kencang, apa yang kalian sesuaikan dan inginkan. Ya nanti jangan kalian misal, Mas, aku nge-tweaknya kok BSOD terus ya. Saya takut sih kalau misal kalian itu skill ISO apa gimana, kata teman-teman saya. Jadi perbedaan yang menurut saya lumayan sih untuk beberapa benchmark gamingnya. Ya untuk beberapa PC builder yang katakanlah budget kerehor yang ya masih mengumpulkan uang untuk membeli sebuah GPU. Ya, ini adalah sebuah solusi untuk kalian. Ya, walaupun ini masih menggunakan integrate GPU, tapi cukup kencang juga sih. Jika kalian tweak dan tweaknya itu pas. Dengan teknologi FSR yang sangat membantu kalian ya. Ya, ini setidaknya sih sangat mendukung dan mendorong banget. FPS-nya menjadi naik, bos. Jadi gaming kalian tuh nggak begitu patah-patah seperti goyangannya ini. Dan setidaknya mata kalian tuh lebih fresh melihat performa gaming kalian. Ya menurut saya Ryzen 5500 GT ini menggunakan ya teknologi Vega 7 sangat recommended sih di harga sekitar katakanlah 1.800.000-an. Ini kalian sudah mendapatkan performa gaming dengan integrate GPU yang menurut saya sih oke punya. Dan untuk beberapa PC builder yang ingin membeli sebuah produk AMD Ryzen, pastikan juga kalian tanyakan ke sellernya, apakah produk ini bergaransi resmi atau tidak. Kalian bisa tanya-tanya ya di tentunya toko green dan toko orange itu, yang toko sebelah itu. Jangan lupa di DM kan ini garansinya mana. Kalau garansi internasional ya kalau saya skip dulu. Saya takut ruwet nanti di belakang ngurus garansinya. Mungkin informasi itu saja yang bisa saya berikan. Untuk beberapa PC builder yang ingin bertanya, silakan oret-oret di kolom komentar. Saya Mr. Madi, sampai bertemu di beberapa review hardware selanjutnya.